Saya belum pernah melihat alat pancing seperti ini. Selama seseorang duduk di atasnya, sejuta ikan akan datang kepadanya. Bahkan di alam liar, Anda bisa bebas memanggang ikan. Ini terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Ingat rumah batu Bei di tepi sungai? Dia mengunjunginya kembali setelah setengah tahun. Dia tidak menyadari bahwa tidak hanya rumah itu tidak hanyut oleh air, bahkan fasilitas di dalam ruangannya pun masih utuh. Tapi rumput liar di depan rumah agak berantakan. Bei segera mengeluarkan peralatannya dan memperbaikinya. Bagaimanapun, kami sudah lama berada di sini untuk memiliki lingkungan yang bersih dan rapi. Apakah budidaya dasar dari seorang raja hutan belantara? Tetapi mengingat ini adalah harta karun rematik, tidur di atas bebatuan akan dengan mudah diserang oleh kelembapan. Bei telah mengumpulkan banyak tanaman merambat untuk membuat dirinya menjadi alas tidur. Melihat bahwa dia pertama kali menggunakan bambu sebagai bingkai, setelah memperbaiki beberapa rotan, kemudian dia melewati celah-celah di rotan. Tapi dia baru setengah jalan, langit mulai gerimis. Bei harus menunggu langit cerah sebelum menyelesaikan sisa anyamannya. Ini adalah ukuran yang tepat untuk tempat tidur batu, untuk membuat hidupnya lebih nyaman. Bei membawa sebuah panel surya bersamanya. Menghubungkannya ke bola lampu akan memberi Anda kebebasan pencahayaan. Saat ini musim banjir di Ngarai. Meskipun arusnya sangat kuat dan cepat, tapi ini adalah kesempatan yang baik bagi Bei untuk menangkap ikan. Dia telah mengumpulkan banyak batang kayu liar. Untuk meniru metode memancing kuno kakeknya, Bei pertama-tama memotong batang kayu. Kemudian dia mengasah bagian bawah batang kayu untuk membuat pasak kayu. Kemudian Bei mengambil sebatang kayu dan langsung menuju ke dasar arus. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menancapkan batang kayu itu dengan kuat ke dasar sungai. Ketika Bei telah memperbaiki semua laba-laba, dia menggunakan tongkat untuk mengikat laba-laba. Satu dikubur di dalam air, dan 1,5 meter di atas air. Dengan menggunakan perbedaan ketinggian ini, kami memperbaiki sisa bingkai. Saat permukaan air naik, Bei tidak panik sama sekali. Dia pergi untuk mengumpulkan beberapa bambu. Bei memulai serangannya dari atas. Dia menggunakan kekuatan palu untuk menancapkan alat tersebut. Kemudian dia menggunakan kakinya untuk membelah bambu menjadi dua, dan kemudian membelahnya menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Kemudian dia membawa potongan-potongan bambu itu ke bingkai. Dia mengikatnya dengan tali. Masing-masing harus berjarak 3 cm agar bisa dilewati sungai. Untuk mengurangi dampak arus pada perangkat, sisi-sisi alat diisi dengan kayu gelondongan untuk membuat pagar setinggi 0,5 meter. Untuk mencegah ikan masuk dan ikan keluar, maka yang perlu Anda lakukan adalah mengumpulkan batu yang cukup untuk mencegat air di atas perangkat, dan gunakan penyangga dinding batu untuk mengubah arah air ketika bebatuan telah menghentikan aliran air, sehingga mereka semua bergegas menuju perangkat. Ini secara alami akan membawa ikan ke perangkat. Sekarang Anda hanya duduk dengan sabar di atas dan tunggu mangsanya muncul. Seekor ikan tiba-tiba muncul. Bei dengan cepat menangkapnya. Yang beruntung bisa lolos, tetapi lebih sering daripada tidak, ikan itu ditangkap oleh Bei dengan mudah. Setelah nelayan mempelajari trik ini, mereka tidak perlu khawatir untuk menangkap ikan di masa depan. Hanya dalam waktu setengah jam, Bei tidak ingin menangkap ikan lagi. Dia kembali ke gubuk dengan puas. Dia menggantungkan seutas tali ikan di dinding. Dia mulai menyiapkan makan malam hari ini. Dia memilih ikan mas. Pertama, dia mengisi perut ikan dengan bawang liar. Lalu dia memperbaikinya dengan tongkat. Di perapian, dia memanggangnya di atas api kecil. Cahaya matahari menerangi lembah yang sunyi. Ikan Bei juga baru saja dipanggang. Dia duduk di luar di atas meja batu dan menikmati kelembutan ikan. Dengan alat pancing ini, selama 2 bulan ke depan dari musim banjir, dia tidak perlu khawatir tentang makanan lagi.